Bab 323, kembali, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Kisah tentang bagaimana naga iblis Raizakia menemui ajalnya membuat ekspresi Ariartel kaku karena terkejut. Jadi, maksudmu kalian berdua mengalahkan naga iblis itu? Ariartel merasa sulit untuk percaya. Terlepas dari kondisinya yang lemah, seekor naga tetaplah seekor naga. Selanjutnya, Raizakia bukanlah naga biasa. Namun, mereka berdua telah membunuhnya. Tanpa tentara. Dengan sedikit lebih beruntung, aku bisa membunuhnya sendirian, kata Yujin. Seolah-olah, bahkan jika kamu berhasil membunuh Raizakia sendirian, kamu akan mati setelahnya, kata Sienna. Kamu tidak tahu itu. Tidak, jika aku tidak datang untuk menyelamatkanmu, kamu akan mati sendirian, bahkan tanpa Raizakia harus mengangkat cakar. Yujin hanya bisa cemberut, tidak dapat menemukan kata-kata bantahan. Kata-kata Sienna benar. Bahkan jika dia berhasil menahan sedikit lebih lama dan menghancurkan jantung naga Raizakia, tubuh fisiknya akan runtuh sebagai akibat dari ketegangan. Kejutan awal Ariartel surut saat dia menyaksikan pertengkaran mereka. Dia menyusun ekspresinya sebelum berbicara. Untuk semua naga yang tertidur lelap, tidak termasuk aku, tentu saja, kami semua menginginkan kematian Raizakia. Naga iblis adalah aib bagi para naga. Ariartel sendiri ingin berpartisipasi dalam pemusnahan Raizakia. Namun, sebagai penjaga naga tidur, dia tidak bisa mengambil risiko bergabung dengan pertempuran yang berpotensi berbahaya. Dengan demikian, dia telah bersekutu dengan Yujin, Hamel bodoh. Dia telah mengukir mantra drakonik ke Akasha seperti yang diminta, meningkatkan Akasha itu sendiri, dan bahkan meminjamkannya cincin Agarot. Atas nama semua naga yang tertidur, aku, Ariartel si naga merah, tunduk padamu para pahlawan. Sienna bijaksana, Hamel bodoh, terima kasih telah mengalahkan naga iblis Raizakia. Iklan oleh Pub Future. Berhenti memanggilku stupid Hamel, gumam Yujin, alisnya berkerut. Sienna tetap diam sampai sekarang. Dia dengan cepat mengangkat pandangannya untuk bertemu Ariartel. Bolehkah saya mengajukan permintaan? Dia bertanya. Sienna yang bijaksana, aku menganggap diriku sangat berhutang budi padamu. Jangan ragu untuk bertanya apapun dari saya, jawab Ariartel. Sienna tidak mengharapkan rasa syukur hanya dengan kata-kata. Dia mengambil beberapa napas untuk mengumpulkan pikirannya sebelum meluncurkan cerita yang terperinci. Dia berbicara tentang luka menyedihkan yang ditimbulkan oleh Raizakia yang telah menyebabkan dia disegel selama ratusan tahun. Selama waktu ini, dia menjadi lemah dan tidak lengkap. Meskipun dia secara ajaib telah dibebaskan dari metrainya setelah mengalahkan Raizakia, luka-lukanya masih jauh dari sembuh total. Dia berbicara tentang perdamaian dunia yang rapuh, ramalan Raja Iblis Penahanan, dan kisah Raja Iblis Penghancur, yang telah mendorong naga yang tak terhitung jumlahnya sampai mati selama era perang. Wajah Ariartel semakin gelap dengan setiap kisah suram, serius, dan mendesak. Bahkan dari sudut pandangnya, situasi dan masa depan era ini suram dan putus asa. Meskipun mereka telah menjatuhkan Demon Dragon Raizakia, Duchess of Helmut lainnya berada pada level yang berbeda sama sekali, mereka telah tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh selama berabad-abad. Mengamati dunia dari Babel yang menjulang tinggi, Raja Iblis Penahanan membagikan kedamaian seperti rahmat ilahi. Selain itu, meskipun dia telah diam di wilayah Ravesta sendiri selama berabad-abad, ada ketidakpastian yang meresahkan tentang kapan Raja Iblis Kehancuran tiba-tiba akan bergerak. Sebaliknya, musuh masih cukup lemah. Selain Ariartel, semua naga lainnya berbaring tidur. Ariartel, meskipun bangga dengan warisan drakoniknya, tidak melebih-lebihkan kekuatannya. Kebanggaan dan kekuatan rasnya yang luar biasa telah dihancurkan secara brutal 300 tahun yang lalu. Mengumpulkan lusinan naga masih belum cukup untuk menentang Raja Iblis, terutama Raja Iblis Penahanan dan Penghancuran. Kedua Raja Iblis telah menjadi pelaku utama pembantaian naga. Ariartel masih muda dan tidak berpengalaman dalam pertempuran. Naga Merah telah menyadari sejak awal bahwa dia tidak bisa menjadi musuh yang layak bagi Raja Iblis di era ini. Bantuan yang ingin aku minta darimu adalah, Sienna berhenti, memperhatikan bayangan yang melintasi wajah Ariartel. Kata-katanya bertele-tele, tetapi intinya lugas, apakah Ariartel memiliki hati naga yang tersisa? Ariartel ragu-ragu, bibirnya bergerak tanpa suara. Mengapa mereka membutuhkan hati naga? Mengapa Sienna memintanya? Naga Merah telah mendengar alasannya. Meskipun luka Raizakia tidak lagi terlihat, bekas luka tetap ada di jiwa Sienna yang cerdik. Menyembuhkan luka-luka itu, dan bertarung melawan ras iblis dan Raja Iblis di masa depan, membutuhkan kekuatan hati naga. Ya, Ariartel mengerti itu dan tidak berpikir untuk mempertanyakan motif Sienna. Jika permintaan itu datang dari Hamel bodoh, Naga Merah mungkin akan lebih ragu-ragu. Tetapi Sienna yang bijaksana bertanya langsung berarti kebutuhan itu memang mengerikan. Setelah jeda beberapa saat, Ariartel mengangguk. Jika itu benar-benar kebutuhan yang sangat mendesak, wahai Sienna, aku bisa menyelamatkan hati naga. Benarkah? Kegembiraan Sienna bisa dimengerti. Tetapi, sumur, tidak, saya tidak perlu ragu. Ini semua demi dunia. Ariartel menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum mengangkat tangannya tinggi-tinggi.
Dengan retakan keras, udara sedikit melengkung, dan jantung naga yang berdenyut dengan cahaya merah jatuh dari celah. Ini, gumam Sienna. Ariartel meletakkan benda itu, yang sedikit lebih besar dari kepalanya, ke telapak tangannya dan tersenyum sedih. Hati naga di telapak tangannya bergetar dan memancarkan cahaya sebelum menyusut seukuran kepalan tangan. Ini hati naga ibuku. Dia nyaris tidak selamat dari pertempuran dengan kehancuran dan penahanan tetapi tidak dapat sepenuhnya pulih dari luka-lukanya dan meninggal berabad-abad yang lalu. Hati naga ini adalah kenang-kenangan yang dia tinggalkan untukku, kata Ariartel. Ah! Saya percaya akan lebih baik bagi dunia jika Sienna yang bijaksana menggunakannya untuk tujuan yang benar daripada saya memegangnya. Jadi, saya akan mentransfer hati naga ini kepada Anda. Saya berharap itu dapat memulihkan sebagian kekuatan Anda dan menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh pengkhianat ras kita, Raizakia, lanjut Ariartel. Meskipun itu bohong bahwa luka dari Raizakia tetap ada, sudah terlambat untuk menyangkalnya sekarang, bukan? Meski begitu, Sienna merasakan rasa terima kasih yang tulus saat dia menundukkan kepalanya. Memang, Ariartel, apa yang gagal kita capai 3 abad yang lalu, akan kita capai kali ini. Dukungan Anda, atau lebih tepatnya, dukungan naga, tidak akan dilupakan. Sienna dengan lembut menerima hati naga. Tidak mungkin menanamkan hati naga ke Frost di sini, jadi untuk saat ini, dia menyelipkannya ke jubahnya. Setelah menyerahkan hati naga, Ariartel tampak agak lega dan puas. Namun bisnis mereka belum selesai. Eugene mempelajari ekspresi Ariartel sementara dia diam-diam menggenggam ujung jubahnya. Apakah kamu tidak akan menanyakan tentang tukik Raizakia? Tanyanya. Dia pasti tewas, bukan? Ariartel menjawab dengan ekspresi bingung. Tentunya tukik naga iblis juga akan menjadi naga iblis. Itu pasti akan binasa di tangan Hamel bodoh. Dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk mempertanyakannya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Keluarlah, kata Eugene. Saya menolak. Ku bilang, keluar. Eugene merogoh jubahnya dan merebut tanduk Rhaenyra. Mata Ariartel membelalak saat melihat Rhaenyra ditarik dari jubahnya. Tukik naga iblis. Sok dengan cepat berubah menjadi permusuhan. Ariartel tiba-tiba berdiri dan melepaskan gelombang Dragon Fear yang ganas. Jadi, ini dia, Hamel bodoh. Anda sudah cukup perhatian untuk menghindarkan saya dari tugas menghukum tukik ini sendiri. Bagus. Memaksakan dosa-dosa ayah kepada anak itu mungkin kejam, tapi itu adalah tugasku sebagai naga untuk membakar benih yang suatu hari akan menjadi naga iblis. Dia hanya seekor naga, sela Eugene. Apa katamu? Tanya Ariartel. Agak sederhana dan bodoh, iya. Tapi tetap saja, tidak, selain itu, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Berhentilah melepaskan Dragon Fear Anda seperti itu. Itu membuat takut si kecil. Teriak Eugene. Saat Eugene memarahinya, dia menghibur Mer yang menggigil dengan jubahnya. Mendengar kata-katanya yang marah, Ariartel mundur sementara Rhaenyra melotot kesal pada Eugene. Dermawan, mengapa kamu membedakan seperti ini antara Mer dan Nyonya ini? Tanya Rhaenyra. Diskriminasi apa? Benarkah? Anda menghibur dan khawatir tentang Mer ketika dia takut, namun Anda mengabaikan ketakutan Nyonya ini dan menyeret saya keluar. Rhaenyra menuduh. Semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Itu semua untuk membantumu. Eugene dengan lembut membelai kepala Rhaenyra beberapa kali, merasa sedikit bersalah atas tuduhannya. Christina, yang diam-diam menonton pertukaran ini, memiliki percakapan yang kuat dengan Anise di benaknya. Lihat, suster, Sir Eugene memang baik hati. Bahkan jika kamu mempertimbangkan usia mereka yang sebenarnya, Rhaenyra setidaknya 5 kali lebih tua dari Hamel, tapi itu tidak penting. Fakta bahwa Rhaenyra bertindak seperti anak kecil membuatnya lebih mudah bagi kita untuk menunjukkan kasih sayang keibuannya dan menahan Mer. Rasanya seperti kita berlatih untuk menjadi orang tua. Anise tertangkap basah oleh pikiran Christina. Christina menyaksikan interaksi antara Rhaenyra dan Eugene dengan tatapan sayang, tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari bibirnya. Gambaran yang jelas tentang kehidupan keluarga yang ramai terbentuk di benaknya, bahkan meluas ke masa depan di mana Rhaenyra bertindak sebagai kakak perempuan atau bibi bagi anaknya sendiri yang belum lahir. Bukan naga iblis. Ariartel butuh beberapa saat untuk menyusun emosinya dan mengamati Rhaenyra. Rhaenyra mundur dan menghindari kontak mata, tidak bisa bertemu dengan tatapan Ariartel. Dia memang bibit Raizakia, tapi dia belum jatuh seperti dia. Meskipun dia juga tidak benar-benar tanpa cedera, jelas Eugene. Permata merah tua di kepalanya. Ini adalah fragmen dari hati naga, kata Ariartel, menyipitkan matanya dan mempelajari Rhaenyra. Terlepas dari keeksentrikannya, Ariartel masih naga sejati. Dia mengenali kendala kuat yang dikenakan pada Rhaenyra oleh permata, segel sihir yang ditempatkan oleh Drakonik. Apakah Anda ingin saya melepas segel ini? Tanya Ariartel. Jika itu dalam kekuatanmu. Jangan uji aku, stupid Hamel. Sementara segelnya kuat, Raizakia sudah mati. Drakonikku memang bisa mengganggunya, kata Ariartel sebelum menatap Eugene. Namun, saya harus berhati-hati dengan ini. Hamel yang bodoh, apakah kamu berusaha melepaskan segel pada tukik ini untuk mengendalikannya? Atau untuk membebaskannya? Jawaban seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Eugene.
Dia tidak jatuh seperti ayahnya. Tukik ini adalah naga. Dia tidak memiliki kewajiban untuk menebus dosa-dosa ayahnya. Saya percaya, sebagai sesama naga, saya harus menjamin kebebasannya, jawab Ariartel. Nyonya ini sudah cukup bebas, Raimira melompat ke dalam percakapan sebelum Yujin bisa mengatakan apa-apa. Pada saat yang singkat itu, dia telah memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Dari apa yang dia kumpulkan, naga merah yang tampak tegas tampaknya berada di sisinya, menganjurkannya sebagai sesama kerabat. Tapi kebebasan, di mana tepatnya? Di sini, di rumah kumuh di pedesaan dengan bau kotoran hewan, sendirian dengan naga merah ini. Atau mungkin tinggal di gua jauh di dalam gunung yang hanya dikelilingi oleh flora dan fauna, seperti dalam banyak legenda dan dongeng. Apakah itu kebebasan yang dianjurkan naga merah ini? Saya menolak. Pikiran itu saja mengerikan. Raimira telah menghabiskan 200 tahun di penjara di istana terpencil Kastil Naga Iblis. Terlepas dari ini, Raimira sangat menyadari identitasnya sebagai naga. Bahkan sebagai tukik muda, dia tahu betapa menggoda mangsanya bagi manusia serakah dan ras lain. Eugene Leonhard kuat. Raimira telah melihat bukti kekuatan Eugene berkali-kali. Dia telah melihatnya menghancurkan monster Beast Folk yang menakutkan, membodohi staf penahanan dan bahkan mengalahkan naga iblis, jika hanya untuk sesaat. Itu juga belum semuanya. Dia menikmati rasa aman dan lebih banyak di sisi Eugene. Dirawat oleh orang suci dengan kepribadian ganda itu menghibur, dan dia harus mengakui bahwa bahkan bertengkar dengan Mer karena percakapan sepele itu menyenangkan. Dia akan aman di dalam jubah Eugene, dan dia tidak akan pernah berada dalam bahaya. Raimira telah mendengar cerita tentang Adipati Helmut dan Raja Iblis, tetapi jika dia benar-benar memikirkannya, selain dari dua Adipati dan dua Raja Iblis, siapa lagi yang menjadi ancaman bagi Eugene Leonhard? Dia menemukan kesimpulannya sendiri sangat mencerahkan. Sebenarnya, jika nyonya ini sendirian, aku harus tetap waspada terhadap ratusan, ribuan musuh. Tapi dengan dermawan Eugene di sisinya, yang ada sebagai ancaman, kecuali para Adipati dan Raja Iblis. Bagaimana dengan pasukan Raja Iblis? Dia tidak mempertimbangkannya. Sebaliknya, Raimira menikmati kecemerlangan deduksinya sendiri. Wanita ini akan terus bepergian dengan dermawan bahkan setelah pembatasan yang ditempatkan pada saya hilang. Eugene merasakan kehebohan emosi setelah mendengar jawabannya. Siapa yang bisa mengharapkan kata-kata berani seperti itu? Diskriminasi terhadap Mer, itu adalah tidak dapat dihindari. Namun, itu mendorongnya tekad untuk memperlakukan Raimira sedikit lebih baik di masa depan. Keturunan naga iblis. Tidak, keturunan naga hitam. Aku, Ariartel, naga merah, akan menghormati kehendakmu. Dengan kata-kata itu, Ariartel mendekati Raimira. Di saat kebingungan, Raimira berusaha mundur, tetapi Ariartel mengulurkan tangan dan menggenggam bahunya. Aduh! Wajah Ariartel mendekati dahi Raimira ke arah permata merah yang tertanam. Dia memeriksa permata merah itu dengan mata lebar dan penuh perhatian. Ini mengerikan. Benar-benar mengerikan. Raizakia, bagaimana mungkin naga pandangan gila itu, kerabatnya sendiri, sedemikian rupa. Kendala menekan begitu banyak aspek pertumbuhannya. Faktanya, Raimira tidak akan pernah menjadi naga jasa bahkan selama berabad-abad di bawah kendala. Raizakia menginginkan hal ini. Dia tidak menginginkan seorang putri yang indah atau naga yang layak dari Raimira. Sebaliknya, dia berharap untuk keberadaan yang bisa dia kendalikan dan mainkan, bertelur, dan akhirnya mengkonsumsi. Ariartel tidak melihat niatnya yang sebenarnya dan mengerikan tetapi masih merasakan simpati yang tulus atas pembatasan Raimira. Kita akan mulai sekarang, kata Ariartel setelah mengamati permata merah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Eugene. Kami hanya akan tahu setelah selesai. Tetapi bahkan paling cepat, itu akan memakan waktu setidaknya 4 hari, jawab Ariartel. Aku akan kembali untuk menjemputmu kalau begitu, kata Eugene pada Raimira. Raimira menatap Eugene, terkejut dengan jawabannya. Apakah kamu meninggalkanku sendirian di sini? Apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita tinggal? Kami akan kembali lagi nanti, jadi bersikaplah baik. Jangan menangis karena kesepian tampaku, Mer menambahkan karyanya, menjulurkan kepalanya keluar dari jubah. Raimira menatap Christina dengan mata gemetar. Penampilannya menarik hati sanubari Christina, tapi tetap saja, dia tidak berniat berpisah dari Eugene untuk tinggal di sana. Bagaimana jika Sienna melewati batas berani saat dia tidak ada? Christina dan Anise bertekad untuk mencegah kejadian seperti itu dengan segala cara. Dengan demikian, Raimira akhirnya tinggal di rumah itu selama beberapa hari. Teriakan putus asa, dermawan, penolong, bergema dari pintu saat ditutup, tetapi Eugene bahkan tidak melirik kedua. Saatnya kita akhirnya kembali, gumam Eugene dengan punggung menghadap rumah yang lapuk. Tujuan mereka adalah ibu kota Kiel, Ceres, tempat perkebunan utama Leonhard berada. Qian, yang telah kembali lebih dulu, pasti telah menjelaskan situasinya, tapi... Dia melirik Sienna, senyumnya berseri-seri di sisinya. Bagaimana dia harus menjelaskan kembali dengan Sienna bijaksana? Kata-kata apa yang akan meyakinkan Patriark Gilead, Ancilla, dan anggota rumah tangga lainnya? Ngomong-ngomong, Eugene, ayah kandungmu. Dia masih hidup, bukan? Tanya Sienna. Iya.
Kalau begitu, pada kunjungan ini, aku harus menyapa ayahmu, bukan? Katanya, suaranya semakin cepat. Dia memutar seikat rambutnya dengan gugup saat dia melanjutkan. Aku harus membawa hadiah atau... Lord Gerhard menikmati makanan dan minuman enak, setelah Christina santai. Tentu saja, saya telah bertemu dengannya sebelumnya. Kami bahkan berbagi makanan bersama sebelumnya. Tidak ada nada mengejek dalam suaranya. Tetap saja, tampilan keakrabannya yang jelas menyebabkan mata Sienna bergetar. Saya akan melanjutkan. Eugene tidak punya keinginan untuk terjebak dalam baku tembak apapun yang memicu di antara mereka. Dengan desahan dalam-dalam, dia dengan cepat mempercepat langkahnya seolah melarikan diri dari tempat kejadian.